Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa ashabi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ijra'il fatiras samawati wal ard alimil ghaibi was syahadah anta tahkumu baina ibadika bima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ukhtulifa fi minal hadi bi'idnika innaka tahdi man tasya' ila siratil mustaqim. Nawaitu lillahi ta'ala bisalamah wal amanah wal afiyah wasihah khalisan mukhlisan liwajhil karim sunatan lillahi ta'ala al-madad habib ya asyikin wal arifin sayyidina wa maulana sultan awliya gausul a'zam qutbul alamin asyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani sahibul izazah wal karamah fiddin wad dunya wal akhirah wa bi barakati sayyidina al mukarram asyid Abdul Rahman summa nahdim bi jalali ruhi Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, gimana kabar sehat semua? Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita masih diberikan kemampuan untuk bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka ta'lim. Mudah-mudahan hadirat kita di sini Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Laqad sungguh atau benar-benar ja'akum telah datang kepadamu rasulun seorang utusan min anfusikum dari bangsamu sendiri. Ada yang mengartikan min anfusikum dari dirimu sendiri. Azizun alaih, azizun alaih, dia merasa berat alaih atasnya ma'anitum apa yang kamu rasakan atau yang dirasakan susah. Tum itu kepada umat. Harisun alaikum, harisun sangat atau sungguh-sungguh alaikum atas kamu bil mu'minin, bil mu'minin terhadap orang-orang mukmin, raufur rahim, itu maha penyantun lagi maha penyantun. Ba'in tawallau, maka jika mereka berpaling, fakul maka katakan olehmu Muhammad, hasbiyallah, cukuplah Allah bagiku. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Alaihi kepadanya tawakaltu, aku bertawakal atau menyandarkan diri. Wa huwa rabbul arsyil azim, dan dialah Allah Rabbul arsy yang memiliki ars al-azim yang sangat besar. Surat At-Taubah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sekarang kita bertepatan dengan Rabiul Awal, itu bulan Maulid. Jadi Rabiul Awal kalau ditakwil dalam ilmu sufi itu, Rabi itu artinya 4. Awal, pertama. Jadi untuk menuju yang pertama itu, pertama harus pakai syariat, kedua harus pakai ilmu thariqah, ketiga harus pakai ilmu hakikat, keempat harus pakai ilmu ma'rifat.
maka disebut Rabiul Awal. Kemudian Nabi itu dilahirkan 12 Rabiul Awal. Nah 12 itu ada di kalimat La ilaha illallah. La ilaha illallah itu hurufnya ada 12. Nah, bagaimana dengan ayat ini? Kalau kita melihat ayat laqad ja'akum, saya pernah dengar di daerah mana tuh, Gunung Bunder, ada suatu mushola kalau habis maghrib ya baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina sampai 7 kali mushola. Sampai kalau paling tawalanya. Jadi mushola itu setiap maghrib dibaca itu. Ada suatu riwayat. Jadi ketika Syekh Junaid Al-Baghdadi mimpi, ketika kumpul itu di suatu masjid, Syekh Junaid Al-Baghdadi mimpi ketemu Rasulullah. Dan Rasulullah itu menghampiri seseorang. Dan ketika itu Rasulullah langsung mengecup keningnya. Keningnya dikecup. Kalau kita dikening, apa kening kita dikecup oleh Rasulullah gimana? Bangga? Oh bangga. Itu diimpikan oleh ulama, oleh Syekh Junaid Al-Baghdadi, Imam Thaifah Sufiyatul Haqiqi. Ketika dalam mimpi itu terbangunlah Syekh Junaid Al-Baghdadi. Kemudian Syekh Junaid Al-Baghdadi itu bertanya kepada seseorang impian tadi, itu amalan apa kamu sehingga dalam kerumunan banyak orang itu Rasul menghampiri dan langsung mengecup keningnya orang tersebut. Ternyata amalannya apa? Yaitu kalau setiap habis maghrib baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Beda lagi kalau ada orang kedugalan, banyakkan dari Cianjur. Kalau pengen kekuatan puasa ini kan, dengar ya Pak? Kalau kita pengen kuat itu baca laqad ja'akum. Jadi ternyata tergantung niat. Ini laqad ja'akum itu bisa buat wibawa, bisa buat mahabbah. Ini laqad ja'akum. Itu ulama-ulama hikmah. Kalau daerah-daerah Jawa Barat itu mereka amalannya apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Biasanya dibaca 41 kali. Buat apa? Ya buat wibawa. Ada lagi buat mahabbah, kasihan. Banyak ini saudara. Ini kalau bicara tentang khususiyat. Saya juga pernah dapat amalan ini dari seorang guru hikmah dulu. Jadi kalau kita punya masalah, ada hajat, ada kebutuhan, misalnya kebutuhan itu mepet sekali, saya diajarkan sama guru dulu di Parung Panjang, dapat ini di ijazah seperti ini. Jadi dibaca tuh laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw itu 70 kali. Fa in tawallawnya. Kan ada tuh fa in tawallaw sampai 70 kali, sebutin hajatnya, terusin tuh. Faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Saya dulu dapat ijazah seperti itu. Dulu pengen punya emas 12 gram buat mahar dulu mah. Bukan buat mahar kawin bagi. Buat mahar ini. Buat mahar ilmu
Suruh emas 12 gram. Jadi kalau ilmu-ilmu itu suka ada mahar itu 12 gram emas. Karena dapat dari guru dibaca aja itu yakin. Karena kita posisi ke depan nggak ada, ke belakang nggak ada, samping kanan nggak ada, kepepet. Itu aja dibaca paling tawal. Tapi dari awal lah kerja aku pernah musik titik paling tawal itu 70 kali. Paling tawal, terusin. Cuma dibacanya itu 313. Kalau kita ada hajat, dan saya udah buktiin, saya ngomong ini saya udah buktiin. Dulu lagi belajar ilmu hikmah. Jadi banyak khasiat-khasiat ayat ini. Kalau yang khasiat apa? Itu kata Raufur Rahim. Raufur Rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina Raufur Rahim itu khasiat. Kalau buat jadi jagoan mana? Aziz itu. Biasanya orang-orang Cianjur Garut. Azizun alaih, aziz. Iya. Mereka dari yang aziz itu kegagahan. Kalau di sini kan aziz di situ bahwa Rasulullah merasakan kesusahan apa yang dirasakan oleh umat. Jadi memang Quran itu mau dibentuk apapun bisa. Tergantung niat kita. Saya mau ngamalin ini, memang harus ada gurunya, ada ijazahnya. Nah, tadi itu kalau ada butuh nih, kita pengen hajat, ada hajat nih. Hajat seminggu lagi. Ya kan otomatis kita bingung nih. Ya itu, baca Laqad ja'akum 313, pas paing tawalaunya itu berapa? 70. Itu saya udah buktiin. Jadi Quran itu memang ada segi wiridan. Kalau diwirid ya jadi. Kalau dia buat lagu ya bisa. Itu Al-Quran. Jadi surat At-Taubah ini yang laqad ja'akum rasulun min anfusikum, kalau secara terjemah bahwa Rasul itu, ini terjemah dulu secara syariat. Rasul itu datang dari bangsanya sendiri, utusan Allah. Nabi Muhammad kan dari bangsanya sendiri, dari Quraisy kan. Azizul ma'anitun. Rasul itu sifatnya itu dia sangat merasakan apa yang dirasakan oleh umatnya. Sampai sekarang nih Rasul masih nunggu umatnya. Makanya kita jangan leha-leha di dunia. Sampai sekarang Nabi Muhammad itu lagi nunggu umatnya. Kita ditunggu sama Rasulullah. Kata azizun 'alaihi ma 'anittum. Jadi Rasul merasakan kesulitan, kesusahan apa yang dirasakan oleh kamu. Itu seorang pemimpin. Kan Rasul kagak kaya kan ya? Rasul kaya enggak? Enggak. Tidur ada di pelapa kurma. Kalau sekarang musola aja di keramik, Rasulullah dulu pasir, rumah reot. Itu Rasulullah. Harisun 'alaikum. Harisun sama ini sifat Nabi. Jadi Nabi itu harisun artinya apa? Nabi itu sangat pengen benar-benar bahwa umatnya itu jangan ada masuk neraka. Itu harisun 'alaikum. Bagaimana caranya supaya umat Nabi itu apa? Selamat dari api neraka. Sampai ada kan ceritanya, pas udah semua di ini, taunya ternyata ada umat Nabi Muhammad di kerak neraka. Makanya ada sholawat syafaat uzma itu. Akhirnya Nabi kalau bahasa orang itu dikorek tuh sampai ketemu. Ternyata orang tadi bisa selamat karena lagi nikah dulu pernah baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadun. Gara-gara itu doang selamat kan. Karena dikorek dari orang Sunda dikorek umat Nabi enggak ditinggal begitu aja. Itu Nabi Muhammad.
bil mu'minin raufur rahim. Kata-kata rauf itu di situ bukan nama Allah, tapi sifat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad rauf. Bil mu'minina raufur rahim. Makanya kenapa ulama dulu ini jadi asihan? Kata-kata di titik bil mu'mininnya itu raufur rahim. Kalau buat asihan, pengasih, kan manusia harus punya asihan kan? Manusia harus punya asihan. Kalau manusia nggak punya asihan, dijauhin sama orang. Kan asihan tuh buat makhluk, buat selain makhluk kan. Nah kata-kata bil mu'minina raufur rahim itu yang dapat diakun buat asihan. Jadi Nabi Muhammad itu sangat rauf, penyantun. Jadi nggak pernah Rasul mencela. Pokoknya umat saya nanti masuk neraka, enggak. Tapi rauf. Kan Nabi nggak mau masuk surga. Kalau seandainya umatnya belum masuk surga, sampai umatnya di neraka jadi korek-korek. Rahim, penyayang. Nah ini Rauf sama Rahim ini yang di surat At-Taubah itu adalah sifat Nabi Muhammad. Ini secara zahirnya dulu. Ba'ing tawalau, maka jika berpaling. Jadi kata Allah, kalau umatmu berpaling, manusia berpaling, kita diajarin tuh. Faqul hasbiyallah. Katakanlah cukup Allah bagiku. Makanya ada itu. Ada amalan apa? Hasbiyallah li dini, hasbiyallah li dunyaya, hasbiyallah li ma'haman, hasbiyallah liman bago alaya, hasbiyallah man kadani bisuin la haula wala quwata illa billah. Nah, ini ngambil dari ayat hasbi. Jadi kalau seandainya umat kamu berpaling, kamu udah kasih sayang, udah penyantun, udah yang merasakan bagaimana si umat sulit Nabi Muhammad merasakan, tapi mereka nggak mau beriman juga, maka Allah ngajarin kepada Nabi Muhammad, faqul hasbiyallah. Katakan Muhammad, cukuplah Allah bagiku. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Dia, Allah. Alaihi tawakkaltu, kepadanya kita menyandarkan, wa huwa rabbul arsyil azim. Ini faedahnya sangat banyak ini. Dapat jakun. Nah bicara maulid, kebanyakan orang maulid itu merayakan hari lahirnya, ya kan? Semua nih di Bogor maupun Jakarta, dia maulid itu adalah momen merayakan lahirnya Nabi Muhammad, benar. Nah ini versi orang umum bahwa maulid itu memperingati lahirnya Nabi Muhammad. Tapi di kalangan orang sufi, orang torekoh ya, itu maulid itu adalah memperingati ajarannya. Beda nggak? Beda. Kalau di umum itu maulid itu memperingati lahirnya. Makanya dibikin kan acara kan, panggil kiai suruh ceramah, ini baca berjanji, baca deba ya kan. Udah setelah itu kalau di Sawangan dapat paros. Tahu di sini mah dapat berkat. Dapat. Nah, kalau di kalangan orang sufi, orang toreko, jadi maulid itu adalah memperingati lahirnya. Dari mana itu dalilnya? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepadamu rasul. Rasul itu utusan. Dulu utusannya siapa? Wujudnya Nabi Muhammad. Sekarang utusannya wujudnya siapa? Zaman sekarang al ulama warasatul anbiya. Karena sekarang bukan zaman Rasulullah, sekarang bukan zaman sahabat, sekarang bukan zaman tabiin, sekarang juga bukan tabiin, tapi sekarang adalah zaman al ulama warasatul anbiya.
Kadang kita nggak mengakui itu. Jadi sekarang itu warosanya siapa? Para ulama. Nah, min anfusikum di situ ada pentakwilan bahwa utusan itu datang dari dirimu. Nah, kalau di ini buat pengetahuan aja dulu Pak ya. Nah, di diri kita Pak nih, di diri kita itu ada disebut, bukannya Nabi Muhammad kan, ada sifatnya disebut zohir batin Muhammad. Ini diri kita nih, ada jasad, ada ruh. Jasad dari Adam, ruh dari Nabi Muhammad. Itu yang bolak-balik, yang kita napas, yang kita kedip, itu ada ruh Muhammad. Makanya di diri kita itu ada zohir batin Muhammad. Memang ilmu ini diumum kagak di ini. Nah, kata-kata laqad ja'alna min anfusikum itu ada yang ngebuka. Utusan itu datang dari dirimu. Ini buat pengetahuan aja Pak. Nanti kalau seandainya belum nyampe nih, jangan salahin dulu. Jadi apa yang saya sampaikan itu memang ada. Memang ada ilmunya. Di diri kita ini ada namanya qalbu Muhammad di sini nih. Kalau bahasa kedokteran namanya jantung. Ini ada namanya ruh Muhammad di sini. Kalau bahasa kedokteran namanya paru-paru. Ini namanya hati besar di sini. Itu namanya sir Muhammad, rasa jasad Muhammad. Ini nanti ada namanya hopi Muhammad. Ini namanya limpah di sini. Ini di tengah-tengah namanya ahpa Muhammad. Itu namanya empedu. Ini otak benak namanya gedungnya Muhammad, jiwanya Muhammad. Ini batang tubuh Muhammad. Ilmu ini nggak batang kebuka kecuali sama datang ke guru yang bisa ngebuka ilmu itu. Namanya waliyamur mursyid. Saya dulu belum ngeh, ternyata di diri kita ada. Selama ini orang maulid cuma merayakan apa ya? Lahirnya aja, udah rame, ya kan? Ngumpulin semua, kita ngadain. Tapi di dirinya nggak maulid gitu loh. Yang disebut maulid itu diri kita lahir. Nah, lahir diri kita itu lahirnya apa? Ruhani. Kalau kita pertama dilahirkan oleh siapa? Ibu bapak kita kan ya? Dari rahim seorang ibu. Itu namanya ruh jismani. Nanti kita harus dilahirkan 2 kali dari seorang guru. Guru yang melahirkan rohani kita. Itu yang nanti dibukalah namanya qalbu Muhammad, ruh Muhammad, sir Muhammad, hopi Muhammad, apa Muhammad, nafsi Muhammad, batang tubuh Muhammad. Jadi di diri kita ada zohir batin Muhammad. Itu maulid itu yang gak dibuka-buka. Makanya kita tahun ke tahun ya maulidnya itu aja. Jadi yang sebut maulid itu diri kita lahir. Nah, makanya kenapa kita harus sering mendekatkan di bulan Rabiul Awal itu. Nah, makanya kalau orang-orang yang punya zikiran ya, dia zikir hobi. Allah, 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 Allah. Terus ininya Yosi. Ini buat pengetahuan aja Pak. Kalau seandainya belum bisa nerima, ya nggak jadi masalah. Jadi bahwa di diri kita nih semua Bapak ada, semua seluruh Indonesia, seluruh dunia ada itu. Cuma ilmu itu nggak bisa dibuka kecuali sama wali mursyid, bukan nama kiai, bukan nama ustadz, bukan nama ajengan. Kecuali ajengan itu tahu ilmu ini. Ini qalbu Muhammad, ini ruh Muhammad, ini sir Muhammad, ini hobi Muhammad ya. Kok bisa-bisanya begitu? Tahu dari mana? Kan ada guru. Nah, itulah yang dikatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang seorang utusan dari dirimu. Sekarang kan Nabi Muhammad jasanya udah nggak ada kan? Ada nggak? Adanya di al-ulama. Nah, ulama itu nanti ada yang menerima nggak ilmu Nur Muhammadnya itu?
Nah, ulama yang menerima Nur Muhammad, dia bisa membongkar pedahan kita, dalaman kita nih Pak. Dikasih tahu, nih kalbu Muhammad letakkan di sini. Nih Ruh Muhammad, ini sir Muhammad, ini hopi Muhammad, ini apa Muhammad yang peduk kalau bahasa Indonesia. Ini nih gedungnya Muhammad. Tuh yang bolak-balik kalau kata orang Bogor mah, yang mundar mandir di diri kita tuh Muhammad ruhnya. Bahwa seluruh alam jagat ini berasal dari Muhammad. Nih yang kayak gini. Kagak dibongkar-bongkar. Mungkin bapak-bapak juga baru dengar sekarang kali ya. Itu ada. Nah, saya belajar di Bogor tahu ilmu itu. Oh, berarti selama ini kita belajar tafsir, belajar kitab-kitab, ya cuma kitab aja. Ternyata di diri kita ada. Bahwa di diri kita ada rahasia. Afala ma fi anfusikum afala tubsirun. Ma fi anfusikum, apa-apa di dirimu, lihat ada apa. Ini ilmu ini Pak nggak bakal dapat di pesantren. Belajar sama kiai manapun belum tentu ngebuka. Kenapa saya membuka ini? Karena ayatnya berkaitan dengan maulid. Kalau di Toreko itu ayat ini ditarbiyahkan. Ditarbiyahkan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minin, dibaca ini. Dikuasai. Nanti tarbiyah yang keempat, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tuh, di ilmu sufi itu sampai begitunya. Kita cuma buat dalil doang kan. Bayangkan buat dalil kan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Udah dalil maulid itu kan. Bahwa Nabi, di dalam diri Nabi Muhammad ada suri teladan yang baik. Padahal ayat itu dibaca, kalau itu ditarbiyahkan, dibimbing sama guru, kita akan jadi apa? Jadi ada uswah di diri kita. Ini amalakot jakum, amalakot kana lakum itu urusannya dengan Nabi Muhammad. Kalau tadi itu yang 70 kali dibaca paling awal, itu mah ilmu hikmah. Ilmu kita lagi kepepet. Kalau tadi ilmu Toreko, laqad ja'akum rasulun min anfusikum itu, bahwa telah datang kepadamu seorang utusan dari dirimu. Mana diri kita tuh? Anfus ini kan. Qalbu Muhammad ini. Ini ruh Muhammad. Kok ada ruh Muhammad? Iya. Kita ini ada di sini. Ini sir Muhammad, rahasia jasad Muhammad. Ini hobi Muhammad, ini apa Muhammad, ini nafsi Muhammad, ini batang tubuh Muhammad. Jadi di diri kita ada zahir batin Muhammad. Semua yang ada di sini punya, cuman belum bisa kebuka. Makanya kalau orang udah tahu gitu nggak bakal ditanya mungkar nakir. Kalau orang udah tahu di diri kita ada zahir batin Muhammad, nggak mau nanya lah. Mungkar nakir nggak mau nanya. Kenapa? Orang udah dia ada zahir batin Muhammad. Tuh ilmu itu Pak sampai ke situ. Bukan cuma ngaji, ngartiin doang, bukan. Ternyata ayat yang saya baca ini, oh ada kaitan dengan maulid. Nah maulid di sini, kalau kita nih yang saya sampaikan, maulid itu memperingati ajarannya. Ajaran mana? Di diri kita ada zahir batin Muhammad. Kenapa disebut zahir batin Muhammad? Karena alam jagat raya ini berasal dari Nur Muhammad. Kita nggak sadar. Sampai mungkin umur 50-70 juga nggak sadar kalau kita asal dari Muhammad. Makanya kata guru itu, nih yang kita napas sekarang itu Muhammad itu. Ruh Muhammad. Kalau itu pulang, ya nggak balik lagi. Kalau kita kan taunya apa? Dia mau udah mati gitu kan. Padahal yang pulang apa? Ruh Muhammad. Makanya wajar kalau kita memperingati maulid ya banyakin baca sholawat juga wajar. Nah, makanya maulid itu kan harus banyak baca sholawat. Maka dibikinlah ada simtuduror, apalagi ada berjanji ya kan, ada
ada ketimpelingan, apalah buat meriahin. Tapi yang tentang ajarannya itu yang nggak ada di luar. Makanya di musola apa namanya? Al-Muhtadin. Al-Muhtadin kan orang yang diberi petunjuk ya. Kalau di Aba itu namanya Bidayatul Muhtadin, Bidayatul pemula, perjalanan pemula untuk menuju Allah, namanya Bidayatul Muhtadin. Jadi harus diingat nih, ingat aja dulu. Siapa tahu suatu saat ketemu ilmu ini. Jadi bahwa Maulid itu memperingati ajarannya. Ajarannya mana itu? Di diri kita ada Zahir Batin Muhammad. Nah, Zahir Batin Muhammad gak bakal bisa kebuka kecuali datang ke guru mursyid, wali yang mursyid. Saya tahu kayak gini dari wali yang mursyid, Pak. Kalau nggak dari wali yang mursyid nggak bisa. Kiai manapun nggak bisa ngejelasin, ustadz manapun nggak bisa ngejelasin. Tapi wali yang mursyid jelasin tuh. Tuh, Muhammad, Muhammad mereka tahu. Nah, kalau orang sudah dapat ilmunya, Zahir Batin Muhammad, berarti dia sudah maulid. Makanya kalau orang maulid itu, bagaimana orang mau memperingati maulid Nabi Muhammad? Hakikat dirinya aja dia nggak tahu. Ya, bagaimana dia pengen memperingati maulid Nabi Muhammad, sedangkan hakikat dirinya nggak tahu. Berarti hakikat diri kita siapa? Zahir Batin Muhammad. Cuma sekali lagi ilmu ini didapatkan dari wali mursyid, bukan dari kiai. Kiai manapun nggak ada, Pak. Misalnya ada kiai yang ngejelasin dari Google itu. Kalau saya dapat ini dari guru nih di diri kita ada Zahir Batin Muhammad. Ini titik-titik ini ada, Pak. Maka saya bilang mudah-mudahan nih jamaah sini bisa mendapatkan ilmu itu. Kalau orang sudah mendapatkan ilmu Zahir Batin Muhammad, nggak bakal ditanya sama mungkar nakir, Pak. Kan orang takut ditanya sama mungkar nakir kan. Sekarang kan ada hadis kan, kalau orang ngaji hadis, Ustaz, pokoknya nanti kalau sudah meninggal 3 langkah, ditinggal sama saudaranya, ditinggal sama sahabatnya, bininya, anaknya, nanti ditanya sama malaikat mungkar. Nah, itu lain buat orang syariat. Kalau kita udah tahu Zahir Batin Muhammad, mungkar nakir nggak mau nanya lah. Orang udah tahu diri kita. Nah, kalau kita udah sadar, oh ternyata batang tubuh kita nih semua yang mengalir itu Muhammad. Oh, ini jiwa kita apa nih, otak benak. Oh, itu Muhammad. Memang kalau belum kebuka pusing. Tapi saya mengenalin dulu, biar kenal dulu. Nah, azizun alaihi ma'anitun harisun alaikum bil mu'mina raufur rahim. Nah, tadi Rasul min anfusikum, tawilnya utusan itu datang darimu, bahwa di diri kita itu ada semua. Jadi Rasul utusan yang disebut Zahir Batin Muhammad. Kemudian azizun alaihi ma'anitun. Nah, sekarang sifatnya ada di siapa? Apakah semua ustadz, kiai, ulama seperti itu? Dia azizun alaihi ma'anitun enggak? Ternyata itu ada di wali mursyid. Maka wali mursyid, saya mursyid itu, dia nggak bakalan mau masuk surga kalau murid-muridnya masih ada di neraka. Dia akan berdiri di depan pintu surga sampai murid-muridnya masuk surga. Sama dengan Rasulullah. Harisun alaikum. Nah, harisun alaikum sama sekarang itu sifatnya ada di wali mursyid. Kok sering ngomong wali mursyid? Emang manusia pengen sempurna itu harus ketemu Syekh Mursyid. Sepintar apapun orang, Pak, julukan dia ulama besar, hebat, gak ketemu wali mursyid belum sempurna dia itu ruhnya. Nah,
Makanya bapak-bapak yang ada di sini, kita posisi ustadz bukan, ulama bukan, orang berilmu bukan misalnya. Nah, supaya kita berkait dengan wali mursyid bagaimana? Sekarang ulama aja belum jaminan dia masuk selamat dia. Kan di Jubat tuh ada kan. Pertama yang diazab itu adalah orang alim yang gak ngamalin ilmunya. Tapi kalau kita orang awam, orang yang memang bukan punya pangkat, ketika kita berguru dengan wali mursyid, selamat kita Pak. Ke bawah itu. Sorry batuknya. Arisun alaikum, sama. Itu sifatnya sekarang ada di wali mursyid. Bil mu'minina raufur rahim. Rauf sama rohim sama. Karena wali mursyid itu sifatnya sama dengan Rasul Allah, nggak mungkin pribadi. Lain tawalau. Nah, di sini kita diajarin jika mereka berpaling nih, kita dicuekin sama orang nih Pak. Cukup kita ucapin apa? Faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini ada pelajaran buat kita. Kalau kita dicuekin orang, nggak diinin orang, nggak pernah ditegur orang, cukup bacanya hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Tuh. Jadi ayat ini ada tentang maulid, ada tentang khasiat-khasiat. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan tadi yang saya bilang, bahwa di diri kita ada Zuhair batin Muhammad. Kalau seandainya bapak-bapak belum bisa memahami, jangan salahin dulu, karena ilmu itu ada. Karena itu ilmu ada, nanti suatu saat akan ketemu ilmu itu. Saya alhamdulillah udah ketemu ilmu itu, makanya saya berani ngomong. Saya bisa ngomong ya karena saya diamalin, bahwa di diri kita ada Zuhair batin Muhammad. Mungkin ada yang tanyain Pak. Iya pun tidak. Katanya yang tadi disebut wali mursyid. Eta wali mursyid teh di mana gitu. Itu Pak Ustaz. Ya. Jadi tidak semua orang bisa masuk surga kecuali dengan wali mursyid ya. Maksud saya wali mursyid itu mungkin bapak-bapak juga semua sama. Wali mursyid itu di mana dan cara bertemu itu bagaimana kalau bertemu? Iya. Kalau sekarang itu ada di mana? Nah demikian Pak Ustaz kita. Wali mursyid kalau saya ketemu itu bertahun-tahun, ketemunya di Bogor. Orang Bogor, kalau saya gurunya orang Bogor. Dia itu namanya Syekh Abdul Rahman. Nama julukan ininya, nama Sundanya Ilyas Kosasi. Belajarnya ke Abah Hoer, Leo Jambu, Liang. Abah Hoer belajar ke Abah Solihun Benteng. Abah Solihun Benteng itu dapatnya belajar dari Syekh Abdul Karim Tanara Banten. Syekh Abdul Karim Tanara Banten dapatnya dari Syekh Amatif Sambas. Itu wali mursyid Pak. Dan sekarang masih ada. Cuma gerbang untuk ketemu wali mursyid ditalkin Pak. Ditalkin zikir. Ayeuna aya Bos. Ya. Bisa ditemuin. Bisa. Mandi tobat. Nih mandi tobat nanti jam 12 malam. Jadi kada kemana nih meladina? Ke Bogor. Di Bogor ya. Abis nemu di Bogor. Bogor luas, mungkin pagi mau sana gitu kali ya. Iya. Mana posisinya gitu? Maksudnya wali mursyid itu ada di mana? Bisa ditemuin. Cibuntu. Cibuntu terang Itu Pak. maksudnya. Cibuntu terang sampai ya. Sampai ya. Iya. Gampang. Gampang.
Jadi nanti prosesnya mandi tobat, sholat tobat, baru ditalkin, ditembusin tuh kalimat Islamnya la ilaha illallah, baru ditembusin imannya itu, tembusin ke sini. Oh, gitu. Memang Pak Ustadz kalau di bawah kita nih penerangan Pak Ustadz ini sangat pusing juga, betul. Apalagi yang lain ya. Nah itu, jadi oleh karena itu supaya paham jamaah juga. Gitu. Jadi kalau ketemu wali yang mursyid itu gimana? Nah, gitu. Kalau saya ingin ketemu Pak Ustadz nih, Pak Ustadz alamat dari mana? Wah, alamat saya bla 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 di sini. Nanti saya temuin kan ketemu. Ini wali yang mursyid itu kalau sekarang cari gimana gitu Pak Ustadz kalau pengen. Nanti diajak poster. Iya, Bogor. memang betul itu udah jelas. Saya orang Subang kok, nyari-nyari itu. Ke sana gitu. Iya. Iya, non. Nyari-nyari, taunya dapatnya orang Bogor. Ngaji udah kiai kemana-mana, ada kiai Betawi, kiai ini profesor. Akhirnya ayah kene gitu. Atau sih pupus gitu. Oh. Tapi ayah penerusnya, Oh, ayah generasi. ayah generasi. Jadi syaratnya kudu ditalkin heula. Ya masalah itu mah pasti ngomong dari Talkin kayak zikir tiasa ditepangan gitu aja nanti tiasa. biasa. Biasa. Ayah penerusnya. Ya. Jadi kayak diajarkan mana kalau Muhammad, Ru Muhammad, Sir Muhammad, ayah di diri. Oh itu Pak Ustadz, itu orang pusing gitu ya. Jadi itu sebenarnya kalau dengan kalimat tauhid itu memang betul Pak Ustadz ya. Tapi ini sangat hebat Pak Ustadz ini. Ya, yang namanya jarang Ustadz itu nerangin bahwa itu roh Muhammad itu di mana, itu kan roh bukan Iya, Muhammad. diri kita Ya. itu yang. Nah oleh karena itu karena wa ma utitu minal ilmi Illa qalila. ya ilmu sering sedikit kelihatannya banyak orang yang bengong juga pusing Pak Ustadz. Dah terus Pak Ustadznya. Iya, jadi tadi itu yas'aluna kaniru. Nah, Yas'aluna kaniru ilmunya ini. Yas'aluna kaniru min amri rabbi wa ma utitu min ilmi. Ya ilmunya ini. Banyak orang yang punya ilmu, tapi ilmu ini sedikit yang tahu. Ilmu ini. masa Nabi sekolah sabdi tiasa pangan gitu. Iya, tadi yang sama Bang Marwan tuh. Mana kan gitu ya. Iya, di Bogor, Pak. Di Bogor. Ada lagi? Ya nggak apa-apa, wajar pusing karena ilmu baru. Saya juga dulu pusing. Orang aneh gitu. Iya. Saya dulu anak kuliah Pak S2, diajarin begini, apa sih maksudnya? Iya lah. Pusing semua sama. Kadang ini nih nut-nutan Pak. Nut. Tapi memang ilmu itu ada gitu. Ada pasti. Pasti. Cuman orang luar itu enggak. Ya kayak Bapak kan masih nerima nih. Kalau Bapak kan masih nerima, masih pengen bertanya. Ada orang mau, itu mah bidah gitu. Berbeda, nggak ngerti malah. Iya. Tapi ilmu itu ada, makanya kenapa saya berani ngomong, ya ilmu ini harus disampaikan ke masyarakat. Walaupun dia penerimaan pertama pusing, ya awal biasa. Nanti suatu saat, ada pintunya nanti. Ya, soalnya jarang gitu. Di sini sering ada pengajian yang saya monitor Pak Ustadz ya. Iya. Tidak seperti Pak Ustadz itu menerangkannya seperti itu. Ini sangat di luar apa ya? Di luar adat ya Pak Ustadz. Iya, itu Memang kebiasaan. cukup hebat. Terima kasih Pak Ustadz. Iya, sama-sama Pak. Iya. Tapi ini maaf gitu. Bagus juga. Nuhun Pak Ustadz. Iya. Tidak ada Ustadz tidak seperti ini. Gitu. Nuhun Pak Ustadz. Iya. Oh, ada. Al-Fatihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, ajan bah. Banyak.